Astagfirullahaladzim, tadi dulu. Ini apaan lagi nih? Wah, wah, punten. Ini apaan lagi? Kayak tikus. Tikus apa babi? Tadi dulu. Bah, gini. Ininya dikatakan orang tadi berarti bener nih. Jadi manusia setengah hewan berarti ini. Tadi dulu. Ini asli apa enggak? Jangan. Bah, coba kamu ke sana. Berani enggak? Wah, kalau mas saya maju berani ini ya. Coba. Astagfirullahaladzim. Masuk ke sini. Tadi dulu. Hah? Masuk. Sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan, bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah, untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Kita menuju goa lagi, karena goa ini pun mempunyai cerita yang saya rasa sangat bermanfaat nanti kalau memang sudah tahu maksudnya. Nih di sebelah sana, ini sebelah sana ada, di sebelah sana juga ada itu, ya. Tapi yang dimaksud itu sebelah sini. Yang dimaksud oleh orang-orang yang katanya ini di dalam sana itu ada segerombolan makhluk seperti kayak binatang, akan tapi ketika suatu saat berubah menjadi manusia. Apakah itu nyata ataukah hanya halusinasi ataukah itu hanya sebuah gambaran? Tenang, yuk. Nih, kita lihat dulu dari segala sisinya. Ini bebatuannya unik nih. Nah, ini terbentuk secara natural, secara alami, tidak dibuat-buat, tanpa campur tangan manusia, ya. Nah, akan tetapi di balik inilah zaman sekarang sudah tertutup. Artinya orang-orang zaman sekarang sudah tidak mau menggali maksud daripada teka-teki alam semesta ini. Kita sebagai generasinya tidak ada salahnya untuk menggali sesuatu yang samar-samar, karena masih berwujud kias atau berwujud siloka, sanepa, ya. Ya, yuk. Nih, ini memang sengaja ditutup oleh seperti ini nih, goanya ini. Di balik apa ini, meja ini nih. Memang sengaja ditutup seperti ini, takutnya ada binatang-binatang luar yang masuk ke sini. Baik, yuk. Assalamualaikum, kula nuwun, punten, sampurasun kepada siapa saja makhluknya Allah, apapun wujudnya, apapun jenisnya, kami berdua mohon izin untuk memasuki goa ini, dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman. Dan bila mana kami mengganggu ketenangan kalian, kami mohon maaf. Nih, lubangnya ke sana nih, perhatikan tuh. Tapi dari mulutnya itu kecil, tapi dalamnya luas sekali ini. Yuk. Assalamualaikum. Dalam ini ya. Dalam banget itu, tuh kan. Tapi itu sudah rungkut banget. Tuh kan luas. Nih. Luas banget, luar biasa di sini. Kok gak ada mulutnya? Mulutnya kecil banget kan tuh. Wah. Assalamualaikum. Punten. Tapi kayak ada suara apa ini? Nih. Kayak ada suara-suara aneh. Punten. Assalamualaikum. Punten.
Itu. Coba lihat kamera ke sana. Tuh. Itu apaan itu? Itu orang. Astagfirullahaladzim. Tak dulu. Kok samar-samar? Punten siapa itu? Bah? Sinten iku? Ih, padat. Bah? Astagfirullahaladzim, tak dulu. Maaf, Mbak, bila kami ganggu, maaf. Ini siapa? Mbak? Oh, dia baik. Mbak? Tadi yang ada suaranya tadi. Punten. Astagfirullahaladzim, maaf. Tadi dulu. Kayak ada yang lewat di belakang saya maksudnya, maaf. Mbak Sinten. Kok mukanya kayak gitu? Tak dulu. Aneh banget loh. Tapi nih, tubuhnya manusia, mukanya kayak gitu. Tak dulu. Mundur dulu aja. Bah? Hah? Berarti ini bukan nyata ini. Gak nyata. Bah? Astagfirullahaladzim. Berarti gaib ini, Jok. Tak dulu. Kita jangan terburu-buru dulu. Mungkin dia tidak menghilang, cuman berlari cepat gitu mungkin. Astagfirullahaladzim. Ini di mana ini? Bah? Bah? Astagfirullahaladzim. Itu. Astagfirullahaladzim, tadi dulu. Ini apaan lagi nih? Bah? Punten. Ini apaan lagi? Kayak tikus. Tikus apa babi? Tadi dulu. Bah? Gini. Ini yang dikatakan orang tadi berarti bener nih. Jadi manusia setengah hewan. Berarti ini. Tadi dulu. Ini asli apa enggak? Jangan. Bah? Coba kamu ke sana berani enggak? Wah, kalau saya maju berani ini, ya. Coba. Astagfirullahaladzim. Masuk ke sini. Astagfirullahaladzim. Entar dulu. Halo. Aduh. Masuk ke sana. Iya. Tuh. Jangan. Berarti ini apa? Markasnya di sini. Udah masuk aja yuk, kita kejar. Yakin ini, Jok? Yakin? Aduh. Entar dulu. Takut. Bismillahirrahmanirrahim. Ini, ya. Gak usah takut, tenang aja. Bismillahirrahmanirrahim. Nih, sini ada piringnya nih, buat makan nih. Tuh kan? Kan doyan makan, ya. Ya iya, tuh kan. Luas banget ke sana nih. Oh, iya. Wah, punten. Assalamualaikum. Tuh kan, nih ruangan lagi. Tuh, kayak ada suara-suara aneh di sini deh. Lihat dulu, ini bekas apa ini? Wow, ini kayak tempat ritual nih kan. Berarti ini tempat di sini. Ayo sini yuk. Punten. Assalamualaikum. Berarti di ruangan khusus ini nih ya. Ruangan seluas ini. Adik. Assalamualaikum. Punten. Pada kemana mereka? Ini suara-suara itu tuh. Tuh aneh banget. Astagfirullahaladzim. Punten. Bah. Takutnya kita diserang loh. Ini kan markasnya mereka. Punten. Tuh. Coba lihat tuh. Kamera kelihatan enggak? Itu. Tuh gerak-gerak tuh. Saya nggak lihat, yo. Ini mirip tanah emang tuh. Tuh gerak-gerak itu tuh. Udah kejar aja yuk. Tadi dulu. Tapi di jurang itu. Bah. Punten. Bah. Itu ada duaan. Astagfirullahaladzim. Bah. Punten.
Punten, maaf. Mohon jangan ganggu, maksudnya jangan serang kami karena kami di sini tujuannya baik, bukan untuk mengganggu. Maaf sekali. Tuh, diam baik. Bah, bah. Maaf. Mbah, bisa dengar suara saya, Mbah? Dia bisa ngomong. Ya maaf, Mbah. Gini, mohon berdamai dulu, tenang dulu, karena kami di sini tujuannya bukan mengganggu, bukan. Tapi saya di sini lagi dalam perjalanan atau mengkaji sesuatu di gua ini. Mohon maaf. Iya, alhamdulillah. Ternyata jenengan manusia. Baik, perkenalkan nih, saya Tarto. Maaf nih ya, maaf nih. Kita salam dulu. Iya, kok adem banget, Pak. Baik, alhamdulillah. Ternyata jenengan baik. Gini, saya Tarto, saya dari Cilacap. Ya, mohon maaf nih bila kami berdua ini maksudnya mengganggu panjenengan. Dan ini siapa ini? Ini juga manusia juga. Manusia juga. Gini, kenapa kok bisa seperti ini wujudnya jenengan? Iya. Bukan begitu. Kami di sini tuh justru bila mana jenengan butuh bantuan, bila mana kami mampu, insya Allah kami bisa bantu, gitu maksudnya. Iya. Baik, jenengan sendiri siapa namanya? Sastro. Namanya Sastro. Baik. Mohon kalau bersedia jenengan diceritakan tentang jenengan itu seperti ini, kok bisa seperti ini, maksudnya bagaimana? Iya, menjalankan tugas. Terus tugas yang dimaksud itu apa? Tugas bagaimana? Iya. Oh baik. Kita jangan terlalu tegang katanya, untuk lebih tenang lagi, untuk mendengarkan penjelasan yang disampaikan oleh Mbak Sastro ini. Ini Mbak, silakan Mbak. Oh, maksudnya melayani orang-orang yang datang ke sini, yang meminta apa namanya itu, pesugihan. Oh baik. Terus bagaimana? Iya. Oke. Nggih. Oh ya. Mulai paham, Mbah, saya mulai paham. Nggih. Baik. Jadi kurang lebihnya yang diceritakan oleh beliau Mbak Sastro ini ternyata begini teman-teman. Dia melayani atau menjalankan tugas orang-orang yang datang ke sini dalam rangka mencari pesugihan. Akan tetapi beliau menjelaskan secara gamblang supaya tidak gagal paham. Ya, jadi memang wujudnya seperti ini, sengaja seperti ini untuk mengingatkan orang yang datang, termasuk kita, mengingatkan kita supaya jangan terlalu nyaman hidup dalam sifat binatang, maksudnya sifat hewan yang rakus, yang serakah, yang tidak punya otak, itu gampangnya. Tetapi kembalilah kepada manusia, menjadi pribadi, menjadi alami manusia, karena tanpa disadari kita selama ini mengalami atau menjalani sifat binatang, ya, sifat binatang, dan terlalu nyaman di situ. Kalau seperti itu tidak akan pernah bisa hidupnya berhasil. Ekonominya pun akan susah. Kenapa?
sudah terlanjur kecanduan miskin misalnya ya, kecanduan sengsara. Bila mana ada rezeki besar akan cemas. Nah, karena tadi rezeki tidak akan pernah datang pada jiwa atau batin yang selalu kaku, yang selalu gemerungsung, yang selalu memelihara sifat binatang dalam diri. Nah, ini dia. Untuk melepaskan sifat binatang dalam diri kita, maka hidup kita akan berhasil kaya, berhasil bahagia. Tetapi yang sudah lama sekali terlanjur kecanduan gampangnya untuk dilepaskan. Ini banyak dialami oleh kita-kita yang kehidupannya susah. Artinya yang ekonominya susah untuk bisa melepaskan sifat binatang dalam diri kita, untuk melepaskan segala kecanduan. Artinya kecanduan susah. Kecanduan susah itu tanpa disadari. Karena apa? Dalam dimensi pikiran yang sangat dalam. Nah, mau nggak mau, ini kita harus mau praktek tambah nggih. Mau mempraktekannya, berarti tidak ada unsur tumbal, itu nggak ada, Mbak. Nggak ada. Berarti caranya hanya tetap melepaskan sifat binatang dalam diri kita yang sudah melekat sampai kecanduan diri suluk, kecanduan mengeluh, kecanduan apa dan sebagainya itu, Mbak nggih. Oh, baik. Ini teman-teman ilmu penting ya. Yuk kita untuk melepaskan itu, untuk kembali pulang, kembali kepada kesadaran yang penuh rasa syukur, yang adem ayem tentrem, maka kenyataan akan betul-betul menyusul ketika kita betul-betul melepaskan sifat tadi, ya. Nggih, Mbah. Nggih. Nggih. Baik. Berarti syaratnya hanya tadi ternyata, nggih, Bang nggih. Nanti saya sampaikan kepada orang-orang, jadi tidak perlu harus datang ke gua, tetapi bila mana sudah mempraktekkan ini pasti berhasil, nggih. Nggih, baik. Ya baik, Mbak, nanti saya sampaikan kepada orang-orang, mudah-mudahan mereka bisa Hah? Ya Allah, Masya Allah. Hah? Jangan. Tunggu dulu. Apa ini gitu? Berubah jadi kayak gini? Jadi apa itu? Plastik. Plastik. Apa ini pakaiannya dia? Hah? Udahlah. Yang penting kita bisa menemukan ilmunya. Jadi gini ya, ternyata orang-orang yang susah kaya ya, ternyata mereka sudah kecanduan dalam sifat binatang dalam dirinya. Sifat sengsara artinya kecanduan sengsara, kecanduan mengeluh. Nah, tanpa kita sadari, yuk kita untuk melepaskan itu, insya Allah kita akan leluasa, akan mengalami kebahagiaan hidup. Itu aja deh. Udah yuk pulang yuk. Serem. Iya, apa tuh? Mana? Kayak ada yang geremet tadi ya. Sih nggak mungkin. Kalau serem banget ini ya. Untung nggak ditabrak.